Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kalian adalah pertemuan kelas 11 yang terakhir di minggu ini. Yang pertemuan yang lalu-lalu itu anak-anak cuma saya kasih chat di WA, kadang membahas hasil ulangan assignment ya, ulangan yang terakhir itu. Nah, nanti issue to let everyone know. Apa kira? Sebab wis jarno. Nah, sekarang kita masuk bab keseimbangan benda tegar. Mungkin di antara kalian sudah ada yang membaca ya. Tugasnya itu sudah ada yang merangkum. Nah, bagi yang belum, sekarang kita bahas langsung pada contohnya. Nah, untuk catatannya cuma sedikit ya keseimbangan ini. Lebih banyak ke penerapannya. Ini catatannya cuma ini aja. Keseimbangan itu kalau yang kelas 10 dulu, keseimbangan ya ini harusnya ya. Ini kesetimbangan. Keseimbangan itu syaratnya ada dua ya. Jumlah gaya sama dengan 0. Kalau partikel, keseimbangan partikel itu syaratnya jumlah gaya-gaya sama dengan 0 pada partikel tersebut. Kalau dijabarkan, jumlah gaya vertikal sama dengan 0, jumlah gaya horizontal sama dengan 0. Nah, di kelas 2 ini kita lebih tingkatkan lagi, keseimbangannya itu adalah keseimbangan benda tegar. Nah, ketambahan satu syarat ya. Setelah sigma atau jumlah gaya-gaya 0, ketambahan satu syarat lagi yaitu jumlah torsi, jumlah momen gaya juga harus 0 ya. Nah, jumlah keseimbangan gaya vertikal dan horizontal ini mengakibatkan ya, kalau 0 mengakibatkan benda itu diam, tidak mengalami percepatan ya, atau bergerak lurus beraturan. Jadi yang terutama yang kita bahas sekarang diam ya. Kemudian kalau keseimbangan yang rotasi ini, keseimbangan momen gaya sama dengan 0 jumlahnya, menyebabkan benda itu tidak berputar. Jadi secara konsep, kalau benda itu seimbang, maka tidak bergerak atau diam, dan tidak berputar. Itu anak-anak. Nah, untuk analisa secara itunya ya. Mana tadi ya? Ini saya bukakan di sini. Langsung ini tadi. Ini saya screenshot dari YouTube ya. Nanti saya carikan kalau ingin YouTube-nya. Tapi bukan saya yang menerangkan. Nah, saya langsung pada sheet kedua ini ya. Slideshow ya. Belum jalan. Ini cara menganalisa benda tegar itu yang pertama-tama fokus pada benda tegarnya ya. Kalau di sana di soal itu dikatakan batang, ya fokus pada batangnya. Ya. Batang biasanya soalnya berupa batang digantung atau ditopang oleh dua tumpu gitu ya. Kemudian mengidentifikasi gaya-gaya yang vertikal. Ini langkah kedua. Langkah ketiganya mengidentifikasi gaya-gaya mendatar. Nah, biasanya soal itu hanya gaya mendatar saja atau hanya gaya yang tegak saja atau kedua-duanya. Yang nomor 3, memilih satu poros pada benda tegar. Jadi dalam menganalisis benda tegar itu kita harus memilih satu poros pada benda tegar untuk menganalisis momen gayanya. Jadi kalian ingat-ingat kembali bab mengenai momen gaya pada titik ini berapa. Dulu di soal kemarin itu
Berapa momen gaya pada titik ini? Itu jawaban kalian sudah benar 18. Nah, karena ada nilainya 18, berarti benda itu sedang berputar. Gitu. Kalau di sini, di analisis benda tegar, harus sama dengan 0. Gitu. Yang kedua, mengidentifikasi gaya penyebab putaran. Jadi identifikasi gaya pada soal nomor 2 dan 3, ini diidentifikasi lagi yang menyebabkan perputaran yang mana. Itu semuanya ada tandanya positif dan negatif. Gitu. Jumlahnya harus 0. Jadi secara keseluruhan ada 3 buah persamaan yang nanti saling disubstitusikan ya. Atau kalau soalnya sederhananya hanya 2 persamaan saja. Kemudian menggunakan 3 persamaan ya ini. Ini menggunakan 3 persamaan, ini sudah saya sebutkan tadi. Ya. Cara menganalisisnya semacam itu. Nah, kita akan coba, ini langkah yang penting ya, menentukan poros ya. Biasanya letak titik poros yang kita pilih itu di mana gayanya tidak ditanyakan atau tidak diketahui ya di soal, dan biasanya itu di ujung-ujung ya, di ujung-ujung benda tegar ya, untuk mencari titik porosnya. Ini caranya seperti itu. Kita sekarang akan memberikan sebuah contoh ya. Contohnya langsung aja, ini saya pakai Microsoft Whiteboard ya. Kita harus terima kasih pada Microsoft ya, karena sudah memberikan papan tulis maya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih contoh yang sederhana, misalnya sebuah kayu homogen. Jadi kalau di sana ada benda homogen ya, ada kata-kata benda homogen. Nah, benda homogen ini selalu serba sama. Nah, misalnya bendanya panjangnya 1 meter gitu ya, panjangnya 1 meter. Kalau dipotong-potong 5 sentian atau panjangnya sama, ditimbang, ini beratnya selalu sama. Itu namanya benda homogen. Contoh benda yang tidak homogen itu ya bambu ya. Bambu ada yang pangkal, ada yang ujung. Ini semakin ke ujung, kalau dipotong sama, tentu beratnya tidak sama. Ini namanya benda tidak homogen. Nah, benda homogen biasanya titik beratnya ada di tengah-tengah. Itu biasanya. Harus ya, harus di tengah ya. Kalau di soal ditanyakan titik beratnya di sepertiga, berarti ya kita pilih di situ. Nah, misalnya ini ada benda homogen berupa kayu gitu ya. Kayu atau yang sering kita jumpai itu orang yang memikul ya, memikul beban ya. Dan di sini ada orang memikul beban. Itu ya. Terus di sebelah depannya ya. Di sebelah depannya ada beban misalnya 100 Newton. Terus ini panjang pikulan tongkatnya itu misalnya 1,5 meter. Kemudian di belakang itu ada beban lagi, misalnya hanya 25 Newton. Misalnya begini. Nah, pertanyaannya begini. Di mana pundaknya orang itu harus ditaruh di bagian pikulan ini. Ini misalnya masanya diabaikan ya. Masa diabaikan. Di mana ini harus ditaruh supaya seimbang. Kalau pas di tengah-tengah tentunya anjlok ke bawah ya. Kalau nah ini berapa? Nah, ini kita misalkan, misalnya di sini panjangnya X gitu.
Karena di sini panjangnya X, tentu saja di sini adalah 1,5 minus X. 1,5 minus X. Segini. Nah, kita pilih pusat torsinya misalnya di sini. Kita kasih ini A, ini B, ini C. Tadi pertanyaannya di mana B supaya seimbang. Nah, kalau semacam ini kita hanya memberikan persamaan torsi dengan misalnya di A ya. Torsi di A harus sama dengan, maka ya di sini ada gaya ke bawah ya. Gaya ke bawah FA. Di sana di punggung ini pundak, bukan punggung, ada gaya ke atas ya. FB, dan di sini ada gaya ke bawah FC 100 Newton. Nah, FA-nya 25 Newton. FB-nya berapa? Ini bisa kita lihat FB ya, sarannya seimbang ya. Sigma FY sama dengan 0. Artinya gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Ingat, gaya ke atasnya FB harus besarnya sama dengan gaya yang ke bawah. FA ditambah FC. Ya, berarti FB-nya berapa? FB-nya ya FA 25 ditambah FC 100. Berarti FB-nya 125 gitu. Ini satu persamaan kita peroleh. Persamaan ini nanti akan kita substitusikan ke persamaan sigma torsi A sama dengan 0 ya. Misalnya ini tadi sudah saya screenshot apa belum ini? Oh, sudah. Misalnya gini, 0 sama dengan ya FA dikali AA lengannya ya. Ini yang B ini mengakibatkan tongkatnya berputar berlawanan arah jarum jam. Berarti negatif. Minus FB dikali AB. AB-nya itu kita nggak tahu berapa ya. Ini 1,5 minus X ya. Ditambah ya, karena gaya FC ini mengakibatkan tongkatnya berputar searah jarum jam, makanya ini positif. FC dikali 100 berarti 25 dikali AA itu ya A ke A artinya 0 dikurangi FB-nya tadi di sini sudah ketemu 125 dikali, karena ini AB nggak diketahui, yaitu 1,5 minus X ya, ditambah FC-nya berapa? Nah, ini ya, ini 100. Sorry, ini bukan 100 ya. Ini adalah X. Ini tadi FC dikali dengan X ya. X-nya ya. Oh, bukan X, tapi AC ya. AC. Jadi lengannya kan titik porosnya A, berarti lengannya AC. AC-nya 1,5 ya. AC-nya 1,5. 0 minus 125 kali 1,5. Waduh. Kira-kira. Kalkulator ya. Nah, kalau kamu sudah cepet nggak apa-apa. Kalau nggak pakai kalkulator ya pakai manual. 125 kali 1,5.
187,5. 187,5 minus dikali minus ya, plus 125x plus 100 kali 1,5 150 ya. Berarti 0 sama dengan minus 187,5 plus 125x plus 150. Kita lanjut ke sini ya. 150 dikurangi 187,5 minus 37,5 plus 125x sama dengan 0. Artinya 125x sama dengan minus 37,5. X sama dengan, oh ini plus ya, ini plus, kan dipindah ini minus dipindah ke sini jadi plus. 37,5 dibagi 125. 37,5 dibagi 125. 0,3 anak-anak. 0,3 meter. Nah, jadi B ini X-nya ini ketemunya 0,3. 0,3. Berarti dari A ya, kalau dari A ya 1,5 dikurangi 0,3 sama dengan 1,2 meter. Nah, logis kan ya? Jadi yang semakin dekat ke yang berat, maka nanti diperoleh keseimbangan. Kalau pas di tengah, yo anjlok nang ngarep, ya, gitu. Itu salah satu contoh penerapan pada orang yang mikul. Nanti di video-video selanjutnya nanti kamu bisa memutar atau membuat sendiri contoh-contoh soal. Contoh soal yang lain, misalnya, ya boleh ngekei ikan pasanyar. Oh, ini gini. Direk. Waduh. Misalnya iki dinding, kemudian ada batang di sini, supaya nggak jatuh dikei tali ini, terus ini dikei beban. Tapi batangnya ini tidak diabaikan. Nah, ini contoh-contoh yang lain seperti itu nanti. Itu anak-anak mengenai pertemuan kita kali ini ya. Membahas satu contoh penerapan keseimbangan benda tegar. Apakah dari kalian ada yang bertanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, sebelah sana ini nanti langsung tercatat kehadirannya di Meet ya, sebagai peserta yang aktif. Mungkin yang lain mungkin mengerjakan pelajaran lain, saya nggak tahu, ini hari Jumat jam pertama. Erika, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan selain pelajaran apapun wis boleh tanya. Tidak ada. Kita lihat dulu hasil kalian ulangan. Jadi kuncinya itu jangan dikasih harusnya. Jangan dikasih satuan. Nanti kalau dikasih satuan di IC-nya itu malah keliru.
Oh, ini bisa anu sih. Kemarin sudah saya download. Ini. Kita lihat 11 IPS 2 ya. IPS 2, oke. Ini yang masih ikut ulangan berapa anak ini? Maksudnya yang ngisi di IC ya. Belum saya lihat di timnya ya, di assignmentnya belum saya lihat. Nah ya, saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 anak mengikuti lewat jalur IC ya. Itu nilainya ya bisa kalian lihat. Nah, ini Dina 30 ini mungkin karena dimasukkan satuannya jadinya salah seperti ini ya. Nah ini dimasukkan satuannya. Harusnya 0,2 ini benar. Kamu kasihkan satuannya malah ini 0 loh malah 0. Nanti saya lihat satu persatu dan ini sebelah sana ini udah saya kira di atas tuntas ya. Di atas tuntasan. Kalau di tim sih tak lihat ya di tim ya. Berapa anak yang saya ingin tahu berapa anak yang cuma lihat tok. Nah ini ayo Aji, Afia, Andika kok cuma lihat soalnya. Ini malah Ariel gak lihat sama sekali ya. Yang mengumpulkan Arif, ya, Ayu, Dinda, Dewi Anggreni, Divitria, ini Dewi Saputri, nah, ini Febrianti, Dina, Nura, Wirana Lucy juga sudah mengumpulkan ya. Terima kasih perhatian kalian. Ini melihat seperti ini kan kita semakin apa ya? Dengan teknologi pembelajaran yang baru ini kita semakin enjoy ya. Jangan semakin tertekan gitu. Untuk sementara kita biasakan tugas-tugas dari guru kita lihat, kita kerjakan. Bisa nggak bisa kamu kumpulkan dulu. Nanti kita bahas bersama kalau terjadi kurang paham gitu ya. Jadi untuk pertama teknologi komunikasinya dilanyahkan dulu, dikuasai dulu. Nanti lama-lama terbiasa. Khususnya nanti kalau kamu melanjutkan kuliah yang seperti ini harus terbiasa. Bapak guru aja biasanya harus belajar hari ini menghadapi tantangan teknologi ini. Gitu, ada pertanyaan anak-anak? Coba saya lihat, saya khawatir ini kalian cuma gak dilihat handphonenya cuma hidupin tok tapi gak lihat. Saya panggil satu-satu ya. Alfia Khairunisa. Hadir. Amelia Regi. Hadir. Aunia Ella. Hadir. Alhamdulillah. Dika Putri. Hadir, Pak. Ya. Dina. Hadir. Erika Erlinda. Hadir.